Kamu mau ngapain datang ke kantor ini? Oh, kalau aku kesini mau ngelamar kerja. Hah? Kamu mau ya ngelamar pekerjaan di sini melewati kita, kamu harus bayar sama kita berdua. Hah? Bayar? Bukannya Iya, kamu harus bayar 30 juta. Sebenarnya aku kesini itu ada urusan sama Pak Gita. Jadi kesini aku ada urusan. Gak ada. Pergi. Oh iya, jadwal aku hari ini kan pergi ke kantor cabang ya. Aku coba hubungin si Gita aja kali ya. Tapi ini kan masih pagi. Takutnya masih belum di kantor. Apa nggak ganggu ya? Takutnya sih malah ganggu, soalnya kan ini masih jam 6. Ya udah deh, lagian jam 6 pagi. Kalau misal ada persiapan di kantor ya enak kan, dia juga bisa langsung persiapan. Telepon dulu deh. Halo, assalamualaikum. Pak Gita. Oh ya Pak, mumpung saya ada di sini sekarang, gimana kalau saya hari ini mau ke kantor cabang ya, sekalian mau ngecek-ngecek kantor cabang. Iya, ya soalnya saya besok lusa atau besok sudah balik ke kota. Ya niat saya sih pengen ngecek-ngecek juga, sama ya ngasih arahan lah untuk karyawan-karyawan kantor ini cabang. Bisa kan? Sebentar doang, saya minta waktunya mungkin 1 jaman. Ya saya kan juga pengen tahu sama karyawan-karyawan kantor cabang juga. Ya udah deh kalau gitu. Nanti sekitar jam 8 atau jam setengah 8 lah, saya ke sana ya. Oke. Ini nggak usah mempersiapkan apa-apa deh, kayak biasanya aja. Soalnya kan ini juga bukan acara resmi. Nggak usah nyiapin catering segala macam. Saya cuma mau ngecek kok sebentar. Oh ya udah kalau gitu. Terima kasih ya. Oke, assalamualaikum. Beres. Habis ini tinggal siap-siap. Siap-siap sekarang deh. Sekaligus sarapan deh. Pagi kayak gini, aduh, kalah lagi. Kamu malah di sini? Ya, aku masih belum masuk, masih pagi ini Tan. Ini udah jam 7 loh. Jam kamu mati apa ya? Ini sudah jam 8. Emang iya? Hah. Nah, aku nggak cek jam soalnya. Aku ada yang mau diomongin nih sama kamu. Apa-apa? Nih, gini. Yang pertama, kita kan sudah memenangkan tender nih. Nah, terus yang kedua, rekrutan sudah mulai selesai nih. Terus yang ketiga, kita mau nagih bonusan nih sama Pak Gita sekarang. Bonusan yang dijanjiin kalau misal Umar sama Intan bisa memenangkan tender, aku akan inget nggak? Oh iya, inget. Yang waktu di kelapa sawit. Iya. Nah, jadi Tan, kita harus tagih sekarang, itu lumayan. Kalau nggak salah dia janjiin 20 juta deh. Oh iya, aku tuh ingat. Ya aku. Kenapa kalau sekarang aja kita tagih? Karena aku benar-benar lagi butuh duit dan juga aku lagi butuh tas keinginan aku. Seperti biasa ya. Ya, kita tagih aja sekarang. Aku lagi butuh uang juga nih Tan. Cuman ya gini, kalau kita mau menagih, ya jangan sampai ada karyawan yang lain. Emang kenapa? Ya nggak enak, nanti malah jadi pertanyaan lagi. Kita dapat uang, mereka malah iri lagi, iya kan? Ya juga sih. Tapi yang jelas bos itu beneran kan ngasih bonus sama kita. Kalau misalkan bos itu cuman ya ngasih harapan palsu sama kita mah, ya
bisa-bisa aku jadi malu. Ya kalau misal bos ngasih kepalsuan sama kita, kamu kan di sini sebagai bendahara nih tentang keuangan. Kita ambil aja gitu. Ya dengan dana perusahaan kita diam-diam kita ambil kalau misal. Tapi aku nggak berani, yang ada ntar gaji aku kepotong. Dipotong sama bos pasti kalau misalkan kita korupsi. Ya udah kita tinggal tagih aja. Nggak tahu sih, kayaknya aku nggak kelihatan dari pagi datang apa enggak tuh si bos kita. Gimana ya? Ini kenapa tiba-tiba Bu Ega mau mengadakan kunjungan mendadak ya? Aduh, aku nggak yakin nih si Umar sama si Intan bisa menyelesaikan semua berkas itu. Dia kan dua orang itu kan gak banget. Jadi aku nggak boleh sampai malu nih sama Bu Ega. Kalau kinerja Umar sama Intan ini kan nggak karuan, malah aku yang malu. Pokoknya sebentar lagi aku harus menemui mereka berdua. Ya aku harus bilang kalau misalkan sebentar lagi ada kunjungan. Tapi kayaknya mereka berdua masih belum datang deh. Padahal ini udah jam 8 pagi. Aduh, dua karyawan itu memang kebangetan. Tapi aku yang mau memberhentikan mereka berdua. Aku cuma kasihan aja sama keluarga-keluarga mereka. Dia kan punya keluarga. Tapi kalau udah ada kunjungan kayak gini, aku sendiri yang ribet. Aku harus gimana ya? Aduh, aku telepon aja ya si Umar ya. Tapi masa iya sih seorang pimpinan harus menelpon bawahannya? Dia kan harus sadar diri. Kalau misalkan udah jam masuk ya dia harus datang lebih awal. Aduh, Bu Ega pakai mau ada kunjungan segala lagi. Apa nggak bisa minggu depan aja? Minggu-minggu ini kan kantor lagi sibuk-sibuknya. Aduh, aku harus ya membersihkan aula sebentar lagi buat itu kan mau ngasih materi buat karyawan-karyawan di sini. Tapi yang nomor satu, semua berkas harus selesai sekarang. Kalau yang lain sih bakalan udah selesai, aku tahu. Tapi yang masih belum selesai ini bakalan Intan sama Uma. Dia memang udah langganan. Nanti kalau misalkan memang benar mereka berdua masih belum selesai pemberkasan, aku bakal ngasih teguran buat dia. Biar tahu rasa juga dia, biar nggak seenaknya kerja di sini. Aduh. Udah aku coba temuin Umar dulu, siapa tahu dia udah datang. Ya kayaknya bos kita udah ada di ruangannya deh. Kamu tahu dari mana? Ya biasanya kan gitu. Ya masa iya bos itu nggak datang sih? Pasti dia tuh setiap hari datang, Umar. Gimana sih? Iya emang datang, tapi kalau sekarang sih aku nggak begitu yakin. Ya udah, ayo kita masuk aja. Yaudah. Kamu ya yang nagih ya? Aku nggak enak soalnya Kenapa kan. Aku nih yang mau ngomong. Iyalah. Ya udah yuk. Udah. Duh. Pak, Umar, tumben pagi sudah ada di sini, Pak. Iya. kamu telat lagi sama Intan? Enggak kok, Pak. Ini kan tepat waktu kita, Pak. Iya. Jam 8, Pak. Coba lihat jamnya kamu. Gini Mar, seharusnya kamu itu harus datang lebih awal Mar. Ya kita kan emang sudah tepat waktu terus kalau datang ke kantor, Pak. Soalnya gini, sebentar lagi bakalan ada kunjungan dari pimpinan kita. Kunjungan Ya, pemilik kantor ini. ke sini, Pak. Iya. Dia pimpinan pusat. Dan kamu juga masih belum tahu sama dia. Tapi kok mendadak gini ya Pak? Biasanya kan ada jadwal, Pak. Ya, saya juga nggak tahu. Katanya
Soalnya dia datang tadi malam ke kota ini. Jadi saya tidak bisa memastikan dia datang ke sini ada jadwal apa enggak. Iya, kalau misalkan dia mau datang sekarang ataupun besok kan terserah dia. Kalau ini kan milik dia. Iya sih, bener. Gampang lah Pak kalau cuman kunjungan kerja kayak gitu kan pastinya cuman ngasih materi Pak. Gini Pak, Pak Gita kan pernah janji nih kalau misal kita berdua memenangkan tender kita akan mendapatkan bonusan. Kita mau tagih itu Pak, ya nggak Tan? Bener Pak, karena Pak saya tuh sekarang tuh lagi butuh duit Pak. Udah lagi betul. tas baru Pak. Kenapa? Saya tuh lihat Pak, udah jelek banget Pak. Dan saya juga pakai ini bosan banget Pak. Makanya Pak, saya tuh minta bonusan sekarang Pak. Saya juga Pak, sepatu saya sudah jelek kayak gini Pak. Saya mau ganti jam juga Pak. Kan Pak Gita janji kalau kita mau dikasih 20 juta Pak. Jadi Iya. bisa 10 juta, 10 juta Pak. Kalian berdua cuma pikirannya cuma bonus-bonus aja ya dari tadi. Kerjaan kalian udah selesai apa belum? Pemberkasan itu terakhir sekarang dan bakalan ada kunjungan dari bos besar. Iya Dan Pak. kamu kalau misalkan masih belum selesai, Tan, aku nggak bakalan segan-segan buat ngasih ya pelajaran lah buat kalian berdua. Kok malah marah sih Bapak? Bukannya Bapak kan janji sendiri sama kita. Saya bukan marah sama kamu, Mar. Ada waktunya juga nanti saya bakalan ngasih uang itu buat kamu. Tapi yang terpenting itu kerjaan dulu sekarang. Aula sudah dibersihkan belum? Itu kan Memang tugas memang bukan urusan kalian berdua, tapi kalian sudah nyuruh Pak Karyadi belum? Iya belum Pak. Itu kan. Pak Gita kok kayaknya takut banget. Baru kali ini saya ngelihat Pak Gita takut kayak gini. Biasanya kalau nyuruh kita bekerja itu enggak, udah kalian kerja santai aja di kantor ini. Nah, Bilang kayak sekarang gitu. bukan waktunya untuk leye-leye. Aku juga takut dimarahin sama pimpinan kita kalau misalkan pemberkasan itu masih belum selesai semua. Seharusnya kalian berdua juga mikir. Nanti yang kena malah saya. Ya udah baik Pak, kalau emang ini sudah perintah dari Pak Gita, kita akan laksanakan. Asal jangan lupa lo ya Pak. Soalnya lagi butuh uang Pak sekarang Pak. Benar, Kan Pak. gajian masih lama Pak. Orang yang butuh uang itu bukan cuma kamu. Semua orang juga butuh uang. Itu cuma alasan kamu, alibi kamu buat nanti aku biar cepet ngasih uang itu sama kamu kan. Ya udah kerjakan dulu kerjaan kalian. Baik Pak. Nanti kalau udah pulang nanti saya kasihkan. Pak Gita emang gagah nih kalau emang ya mau dikasihkan nanti. Baiklah Pak, saya akan menyuruh Pak Karyadi untuk membersihkan aula. Pak Gita bisa ke ruangannya dulu. Ya udah suruh sampai packing tolong banget. Siap. Kalau bisa disuruh pakai bajunya kalau lapnya kurang. Baik Pak. Nah yaudah Pak Gita kayaknya takut banget nih, ke ruangan aja Pak. Udah saya bakal masuk dulu. Ya. Baru kali ini loh Tan. Pak Gita ngerasa takut. Kenapa ya? Apa mungkin karena dia itu kerjanya juga gak beres. Terus ketika pemimpin perusahaan atau pemilik perusahaan di sini mau datang, dia kayak yang gugup gitu. Iya, soalnya Pak Gita itu nggak biasanya. Biasanya Pak Gita tuh santai-santai aja orangnya dan juga Iya. ya humble gitu sama karyawannya. Tapi ini nggak biasanya Pak Gita tuh tegang banget. Kayaknya emang Pak Gita tuh banyak kerjaan atau lagi ada masalah sih? Udahlah, bukan urusan kita. Nanti kalau misal di kantor di sini ada masalah, yang jelas Pak Gita duluan yang kena, bukan kita, ya kan? Udah kita masuk aja yuk. Aduh, bisa-bisanya si Umar sama Intan malah nagih uang bonus itu. Memang sih, uang itu hak dia. Tapi yang lebih penting untuk sekarang kan kerjaan dia dulu. Aduh, aku nggak habis pikir sama mereka berdua masih ya nagih-nagih kayak gitu. Maksud aku dia kan harus selesaikan dulu pekerjaannya yang ada di sini. Soalnya kan ini kan mendesak banget. Pimpinan kan mau datang ke kantor ini. Masuk. Selamat pagi.
pagi Bu, silakan duduk di sini Bu. Oh iya, terima kasih. Jadi gimana keadaan kantor di sini? Kantor ini sudah saya sterilkan, dan aula yang bakalan sebentar lagi dipakai buat ibu ngasih pencerahan buat karyawan di sini udah dibersihkan semua. Dan untuk gitu. pemberkasan juga hari ini harus dikumpulkan sekarang Bu. Soalnya kan kebetulan ibu datang ke sini biar ibu bisa ngecek sendiri berkas setiap karyawan Bu. Iya benar, saya juga minta tolong untuk pemberkasannya nanti dijadikan satu di kursi ini ya. Oh iya Bu, siap Bu. Biar nanti saya cek juga, soalnya ya besok saya sudah balik ke kantor pusat, jadi nggak ada waktu lagi. Emang cuman waktunya sekarang. Gimana ya Bu? Ini ada beberapa karyawan, mungkin ada yang masih belum selesai Bu. Ini saya mending bilang jujur aja sama ibu. Tapi ya saya nggak tahu, mudah-mudahan udah selesai semua Bu. Nanti ibu bisa menegur dia sendiri ya tanpa ada urusan dengan saya Bu. Kok bisa ya tiba-tiba nggak selesai kayak gitu? Seharusnya sudah selesai semua laporannya. Iya Bu. Iya apa? Atau memang kamu yang mimpin mereka itu secara berleye-leye kayak gitu? Jadi enggak Bu. Gimana? Saya sudah bilang sama semua karyawan bahwa hari ini udah terakhir pemberkasan Bu, itu harus selesai semuanya. Terus kenapa ada yang belum selesai? Seharusnya kamu tegur dong. Kamu sebagai atasan di sini, kamu itu harus tegas. Saya sudah menegur semua karyawan Bu. Tapi ada 2 karyawan yang dia kerjanya gimana ya Bu? Lelet. Dan juga dia main-main Bu. Tapi di sisi lain saya mau memecat dia. Saya cuman kasihan aja sama mereka berdua, soalnya dia kan juga punya keluarga Bu. Tapi kalau misalkan ibu ya mau bertindak tegas sama mereka berdua ya silahkan, juga gak apa-apa Bu. Gini ya kamu pimpinan di sini. Saya sudah percayakan semua urusan kantor cabang ini sama kamu. Kalau sudah kayak gini, ya saya juga nggak bisa nyalain kamu sih. Tapi seharusnya menurut saya kamu itu harus lebih tegas untuk 2 karyawan itu. Kamu kasih sanksi kek atau apa gitu, ya biar mereka nggak kayak gini. Tapi saya sudah bilang Bu barusan Bu, kalau misalkan berkas mereka belum selesai, saya bakalan ngasih pelajaran buat mereka berdua Bu. Dan mereka ya seperti yang biasa-biasa saja, karena mungkin mereka udah terbiasa dengan kemarahan saya di kantor ini Bu. Kalau tetap kayak gitu juga, nanti sebulan, 2 bulan ke depan kalau tetap kayak gitu, mending kamu pecat aja. Itu bisa menurunkan kinerja kantor loh kita. Iya Bu, saya bakalan pecat mereka berdua kalau misalkan mereka berdua tetap kerjanya seperti itu Bu. Soalnya kan juga ada pengaruh besar buat kantor ini Bu, kalau misalkan mereka tetap kayak gitu. Ya itu kamu ngerti. Saya nggak mau nanti bulan depan saya kesini harus sudah selesai pemberkasan di akhir bulan ini. Iya, Bu. Oke, ya sudahlah, saya mending mau lihat kinerja karyawan kantor sini seperti apa. Bu, apa perlu saya temenin Bu? Nggak usah, kamu di sini aja. Sebentar lagi kan ada pertemuan. Iya Bu. Bu Ega juga kalau marah juga kasar juga ya. Tapi mudah-mudahan Umar tuh berkasnya udah selesai semua. Ya kalau misalkan memang berkas dia nggak dikerjakan ya salah dia sendiri. Dan saya juga bakalan nggak akan membiarkan semua itu terjadi. Biar nanti kalau misalkan Umar memang ya berkas itu belum selesai, saya nggak segan-segan buat ngotot mereka berdua. Udah deh, mending aku tunggu di ruangan aku ini aja. Jadi penasaran siapa sih karyawan yang suka nggak selesaiin pemberkasan. Kalau kayak gini kan kinerja kantor bisa menurun. Ya semoga aja deh. Ega. Mas kabar? Umar, Intan baik. Kalian apa kabar? Baik. Baik-baik saja. Oh, alhamdulillah. Kalau gitu, Kamu gimana setelah lulus kuliah? Sudah sibuk apa sekarang? alhamdulillah sih saya ada kesibukan ya lumayan sibuk maksudnya. Kalian gimana? Kalian
kerja di kantor ini? Ya, kita kerja di sini. Oh, Ya wah, semenjak kita lulus hebat kuliah, kita ngelamar kerja di sini, kita langsung keterima. Ya karena kita pinter lah, ya kan? Ya, gitu. lumayan. Ya meskipun kita itu dulunya ya sering bolos ya, tapi alhamdulillah kita tuh bersyukur banget udah jadi karyawan tetap di kantor ini. Oh ya, bagus sih kalau gitu. Ya kantor ini kan ya cukup terkenal sih di kota ini kita, kan. Kita nggak mau ngelamar di tempat-tempat yang biasa-biasa aja gitu. Kita mau yang tempat yang bagus, kantor yang ternama, yang megah. Syukur deh kalau gitu. Kalau kamu ngapain datang ke kantor ini? Oh, kalau aku kesini mau ngelamar kerja. Hah? Bentar-bentar, bukannya bentar, Sumber bukannya udah ditutup ya? Ya sudah tutup emang 2 minggu yang lalu kalau nggak salah, perekrutan itu sudah nggak ada. Kamu kamu itu terlalu belakangan datangnya, harusnya kamu di awal. Ya masa sih Mas, setahu aku sih masih ada kan sampai besok. Seharusnya sekarang masih ada. Kamu itu jangan ngada-ngada, yang lebih tahu karyawan di sini. Kamu itu masih mau ngelamar. Ya saya kan baca website kantor ini Mas, katanya sih ada di bagian Kamu itu administrasi. so tahu deh. Gak ada Ega, makanya kamu itu ya dulunya itu sering-sering ngebantu kita biar kita juga bisa ngebantu kamu. Dulu pas ujian aja kamu nggak mau sih ngebantu kita, makanya kita itu sekarang nggak mau ngebantu kamu karena kayak sia-sia aja ya kan Mas Umar. Ya iya. Ya kok kalian gitu sih, aku kan temen kalian. Ya anggaplah kalian orang dalam, bisa dong bantuin aku buat kerja di sini. No. Nggak bisa ya. Kamu itu masih di bawah rata-rata ya. Kamu itu nggak dibilang cerdas ya enggak, dibilang kaya juga enggak. Kamu itu hidupnya pas-pasan, gimana mau nerima? Semua itu nggak ada yang gratis di sini. Tapi kalau misalkan kamu mau ya melamar pekerjaan di sini melewati kita, kamu harus bayar sama kita berdua. Hah? Bayar? Bukannya Kamu harus Ngelamar bayar kerja 30 gratis? juta biar kamu bisa masuk di kantor ini. 30 juta? Ya aku mana ada uang segitu Tan. Kan kalian tahu aku bukan orang kaya. Lagian ngelamar kerja di sini setahu aku gratis kok. Ya udah. Enggak. Pergi, kamu mending pergi aja dari sini. Ulah, aku mau ngelamar kerja. Kamu itu kalau dikasih tahu jangan ngelawan. Udah, pergi. Pergi aja dari sini. Ya nggak bisa, aku mau Jangan ada sampai ketemu. ya bos pemilik perusahaan di sini keluar. Sebenarnya aku kesini itu ada urusan sama Pak Gita. Jadi kesini aku ada urusan. Gak ada. Pergi aja. Au, kalian kok kasar banget sih? Itu akibatnya kalau kamu sering ngelawan sama kita. Ya, Udah, kamu pergi aja. Kamu itu nggak penting di sini. aduh, aku ini kesini ada urusan penting. Kalian kok bisa sih kasar gitu? Kamu ini maksa banget ya? Kamu itu nggak penting di sini. Jadi jangan ini deh. Sok-sokan mau ketemu bos kita lagi. Kamu itu siapa? Ngaca diri lah. Kalian ini karyawan baru ya di sini? Bukan urusan kamu. Mau kita baru, mau kita senior, mau kita lama, itu bukan urusan kamu. Ega, kalau misalkan ya kamu itu mau ngelamar pekerjaan, bukan malah kayak gini tampilannya. Bisa-bisanya pakai sendal di sini. Nggak tahu juga mentang-mentang. Apa yang mau diandelin? Hah? Nih ya, asal kalian tahu kalau kalian karyawan lama, seharusnya kalian tahu siapa saya di sini. Udahlah, kita nggak mau tahu. Itu bukan urusan kita. Udah sana Kita pergi. ini aja. Kasar masuk aja. banget sih. Terserah. Kok bisa-bisanya sih ada orang kasar kayak gitu di kantor cabang? Seharusnya mereka itu tahu kalau aku tuh pimpinan di sini. Mana ngedorong segala lagi. Ya aku pakai sandal ya terserah aku lah. Kantor-kantor aku juga bagian aku pakai sandal ya karena sepatu aku ketinggalan, nggak bawa. Lihat aja deh, bisa-bisanya ada karyawan kasar kayak gitu di kantor. Nggak bisa nih, aku harus ke Gita. Bu, sini bu. Nggak usah, di sini aja aku. Mana bu? Kok kayak yang
Kayak gitu. Kamu kenal sama Umar Intan itu? Iya, dia karyawan di sini. Itu karyawan baru ya mereka? Iya Bu, dia masih belum tahu sama Ibu. Emangnya kenapa ya Bu? Kamu kok bisa sih ngerekrut karyawan anak dua itu di sini? Mereka tuh kasar banget, tahu nggak sih? Etika mereka nggak ada sama sekali. Dia bikin salah sama Ibu. Bikin salah, bukan bikin salah, tapi mereka itu sudah melakukan hal yang tidak wajar kepada saya. Lihat nih, kaki saya sampai luka barusan didorong. Ini udah saya biarin. Mereka belum ambil di sini. Panggil sekarang juga, saya mau tahu. Ke ruangan aku sekarang, Pan. Kamu sama Intan? Nggak habis pikir deh. Iya sekarang. Sampai besok sih. Cepetan. Udah. Ya Bu, ini udah katanya mau sini Bu. Oh iya, karyawan. Karyawan yang saya ceritakan tadi itu, yang biasanya sering telat-telat untuk mengerjakan berkas itu mereka berdua Bu. Jadi Umar sama si Intan itu, Kok bisa tahu sih sama mereka berdua? Padahal Ibu masih belum pernah ketemu. mereka berdua itu dulunya adalah teman kuliah saya di kampus. Jadi saya tahu watak, karakter, sifat mereka, usil mereka seperti apa. Kedepannya kalau mau ngerekrut karyawan lagi, yang benar dilihat seperti apa sikapnya mereka. Nanti saya bakalan kasih teguran buat mereka berdua Bu. Dan untuk selanjutnya, untuk rekrutan karyawan, saya bakalan tegasin lagi Bu. HRD di sini memang kalau mau ngerekrut karyawan itu harus ini ya, bayar. Nggak ada Bu, saya nggak pernah menerapkan seperti itu. Kenapa Intan tadi bilang kalau mau ngelamar kerja di sini bayar 30 juta? Kamu nggak korupsi kan di sini? Saya nggak pernah mengajarkan semua itu Bu. Ibu kalau misalnya nanti saya terbukti korupsi, saya misalkan di bawah yang berwajib, saya nggak takut Bu. Ya udah kalau gitu. Masuk Mar, duduk aja di situ. Duduk Bu, silakan Bu. Masih Bu. Jadi ini orangnya Bu yang tadi ngelorong Ibu. Iya, sampai-sampai kaki saya luka. Ini saya kasih tahu buat kalian berdua. Jadi tadi kan saya sudah bilang kalau misalkan sekarang itu ada kunjungan dari bos besar. Iya Pak. Jadi bos besar kita itu adalah Bu Ega. Tadi kan saya sudah bilang aula disuruh dibersihkan, kamu malah keluyuran. Nah, kamu dari mana? Kenapa bisa ketemu sama Bu Ega di luar? Kita mau fotokopi Pak. Kita Mau fotokopi apa? Berkas kan berdua udah selesai. iya itu Pak, karena belum selesai kita mau fotokopi keluar gitu loh maksudnya Pak. Iya Pak. Dan juga kita keluar nggak kemana-mana kok Pak. Cuman ya mau fotokopi itu aja Pak. Betul Pak. Betul. Kalian ini banyak kali ya alasannya. Saya ketemu kalian, mana berkas apa yang kalian bawa nggak ada tuh? Tahu jangan-jangan kalian bolos ya di jam kerja. Jadi gini Bu Ega, saya sudah menyerahkan semuanya kepada Bu Ega. Kalau misalkan Bu Ega mau mecat mereka berdua silahkan. Karena mereka berdua udah terlalu banyak kesalahan di kantor ini. Saya sudah nggak kuat Bu untuk megang dua karyawan ini. Pak, gini Pak, kita kan sudah pernah berhasil dalam melaksanakan tender Pak. Kita kan sudah berhasil. Masa Pak kita mau langsung menyerahkan ke? Saya tidak mau tahu. Kalau misalkan memang kalian mau menekan tender itu, tapi kan juga banyak hal yang harus kamu ubah di dalam diri kalian berdua. Kita bakalan ubah sikap kita kok Pak. Cuman ya tadi kita keterlaluan aja Pak. Kita sadar kok Pak. Tapi jangan sampai kita dipecat Pak. Karena kita nggak tahu lagi Pak kita mau kerja di mana kalau misalkan kita dipecat Pak. Ya, kalian ngelamar di perusahaan lain aja. Perusahaan yang bisa memaklumi sikap kalian ini. Kalau di kantor saya sini ya memang nggak bisa mentoleransi atas sifat kekerasan kalian gitu. Ya mending kalian hari ini juga kalian angkat kaki dari kantor saya. Saya nggak mau memperkerjakan karyawan kasar seperti kalian berdua. Bu Ega, bisa ditoleransi atau dipercaya? Oh nggak bisa, nggak bisa. Kita punya anak istri Bu, kalau misalnya Ya saya nggak mau tahu. Saya nggak mau tahu. Kesalahan yang kalian perbuat itu sudah sangat fatal. Kalau
saya nggak ambil keputusan, ya takutnya bisa merugikan kantor saya di sini. Pak, tolonglah Pak, tolong Gini, kita Pak. berdua Pak. Saya sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Kesalahan kalian udah terlalu banyak. Jadi ya udah Bu, kita mending ke aula saja. Banyak karyawan yang lain yang masih nungguin Bu Ega untuk ngasih materi buat mereka. Ya udah, ayo. Pak, bonus Untuk kita Pak. pesangon mereka sudah dibatalkan sama Pak. saya, dan uang gaji kamu bakal saya transfer. Pak, bonus kita Pak. Pak. Astagfirullah.